Halo, apa kabar? Ini ketemu di awal pekan, hari Senin. Mudah-mudahan Anda tetap semangat seperti semangatnya Bu Risma tadi ya, yang kita lihat videonya ya. Itu luar biasa kalau saya perhatikan Bu Risma di tengah hujan begitu, dan ajudannya kelihatannya sibuk memayungi beliau, tapi beliau nggak peduli, di tengah hujan tetap membantu para pekerja menambal jalan yang bolong menuju evakuasi para pengungsi Gunung Semeru nih, Bung Rocky. Ya, itu ada seorang menteri di situ dan ada 300 kamera tuh, karena klak seluruh sudut dipasang kamera tuh. Jadi kita bisa lihat bagaimana Kemensos ini, kan di ujungnya video itu Kemensos hadir. Jadi apa yang hadir di situ? Itu bukan dia hadir kalau dia bisa bikin policy. Kan kebijakan itu kan yang jadi tugas menteri, membuat kebijakan, bukan nambal-nambal badan jalan itu. Dan itu justru bikin macet dan saya lihat itu nggak ada koordinasi itu. Masa batu kali segede-gede apa ditaruh di tengah jalan terus ditutup pasir. Begitu motor lewat tergelincir tuh. Jadi nggak ngerti tekniknya itu. Jadi ini sekedar untuk supaya ada headline untuk mengimbangi berita tentang disabilitas mungkin. Jadi terlihat selalu kemampuan kita untuk membaca persoalan itu dangkal sekali. Ibu Risma udah tinggal aja di Jakarta, bikin kebijakan. Jadi lakukan bantuan sosial buat Lumajang, korban Semeru. Dari situ kita nilai berhasil apa enggak. Masa seseorang itu berhasil karena dia ada di tengah jalan. Padahal perlakuan itu justru membahayakan. Karena menambal jalan itu mestinya PU yang tahu cara menambal jalan. Kalau setiap orang nambal jalan, ngasih batu bata, batu kali itu bahaya betul kan. Jadi itu sebetulnya, tapi udahlah, memang beliau hanya sampai di situ kemampuannya tuh. Ya, okay. Dan kemampuan itu yang dinilai sebagai menteri terbaik. Ya udah, menteri di dalam hal tambal menambal. Padahal menteri itu membuat konsep yang utuh, bukan tambal-tambalan. Ya. Oke, tapi supaya lebih abdul lagi ya, kita tonton dulu ya lengkapnya ya videonya ini, karena ini videonya secara resmi dimuat di channel YouTube-nya Kemensos di Linjansos oke itu. Jadi ini memang sengaja dikomunikasi kepada publik. Kita tonton dulu, Bung Rocky ya. Iya. Yeah.
Oke, Anda benar. Tadi kedengaran sekali ya suara kamera prat 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 gitu. Mestinya dia pakai kamera yang jenis yang tidak terdengar suaranya itu. Jadi kelihatan lebih natural gitu loh maksud saya, karena kan situasinya udah natural bener tuh. Bu Risma di bawah hujan dan dia tidak sengaja tidak mempedulikan kamera gitu. Jadi kan ini suaranya natural, tapi yang nggak natural tadi suara kameranya tadi, Bung Rocky. Ya, itu akibatnya sekarang orang fokus pada pemberitaan Ibu Risma. Padahal ada 14 orang meninggal dan banyak rumah yang hancur. Kan itu nggak terekspos justru itu. Karena ini ditutupi oleh sensasi. Jadi Ibu Risma mesti ngerti, setiap kali dia bikin sensasi, substansinya hilang. Kan orang datang ke sana justru untuk lihat korbannya apa yang diperlukan itu. Jadi fokus ke situ, bukan jalan sepotong itu yang diviralkan oleh Depsos. Jadi memang ada tim di Depsos yang juga nggak ngerti apa itu public policy itu. Yang seharusnya terhubung koordinasi dengan, kalau Ibu Risma misalnya lagi ada di lapangan dan koordinasi dengan Kementerian PU tuh, lalu Ibu Risma bikin semacam konklusi, jalan itu harus cepat diperbaiki karena dipakai untuk evakuasi warga. Lalu keterangan persnya muncul. Itu pertanda Ibu Risma berpikir. Kalau dia langsung ke jalan, itu artinya nggak berpikir kan. Lakukan sesuatu yang justru menyebabkan koordinasinya kacau itu. Nanti ada juga orang yang ngeledek Kementerian PU atau Dinas PU setempat, kok nggak kerja sih? Padahal mereka mungkin udah siap-siap dengan aspal supaya itu jadi permanen sekaligus. Kan nambal jalan itu 20 menit selesai. Nah, Ibu Risma melakukan hal itu sendirian, itu memperlambat justru kan. Jadi nggak ngerti konsepnya gitu kan. Kalau itu kan bisa minta tolong Bandung Bondowoso apa nambal jalan. Itu dua video tadi aja udah terlihat bahwa itu nggak ngerti cara nambal jalan. Jadi bayangkan misalnya air itu pasir, begitu air hujan lagi itu hilang lagi pasirnya, Ibu Risma balik lagi ke situ kan. Jadi itu yang disebut sebagai apa namanya dalam ekonomi law of diminishing returns. Semakin sibuk orang, semakin nggak ada hasilnya. Gitu. Ya. Dan tadi kalau memang katanya untuk memperlancar evakuasi, ternyata saat beliau menambal ban tadi bikin macet tuh, karena ada mobil polisi yang langsung berhenti. Saya kira itu setidaknya Kapolres atau ya kalau di level Lumajang itu yang berhenti di situ ya, karena ada menteri nambal ban, masa polisinya lewat aja dan kemudian antrian di belakangnya panjang tadi. Lalu semua orang pakai apa namanya ada tag-nya itu. Jadi bayangkan itu wartawan pun ikut nambal jalan tuh karena nggak enak buat Bu Risma kan. Dan Bu Risma seorang nggak peduli, dia cuma tahu bahwa kamera di sekitar dia banyak tuh. Jadi ini apa istilahnya ketagihan kamera itu beliau ketagihan kamera. Ya. Oke, padahal Anda benar tadi, Bu Risma itu sekarang sedang diprotes atau disomasi lah oleh sejumlah organisasi penyandang disabilitas ini, karena kemarin dalam aksi beliau yang memaksa seorang tunarungu untuk berbicara, karena menurut beliau dengan cara seperti itulah mereka itu, karena sering digunakan berbicara, nanti mereka bisa berbicara, kalau tidak anugerah Tuhan yang lengkap kepada tunarungu itu tidak bisa dimanfaatkan begitu. Jadi Ibu Menteri Sosial itu merangkap Menteri PU dan Menteri Kesehatan. Karena tunarungu itu ada standarnya untuk melatih itu dan mesti diperiksa penyebabnya apa itu. Kan nggak bisa Ibu Risma langsung pakai praktek jalanan tuh, begitu ketemu semua tunarungu macam-macam problemnya itu. Jadi sekali lagi ini Menteri Sosial itu adalah menteri teknis urusan sosial. Jadi itu sebetulnya, karena itu orang tunggu kebijakannya apa supaya secara teknis bisa diterapkan. Kalau nggak ada kebijakannya begini jadinya kan piecemeal, penggal-penggal. Jadi Pak Jokowi, ya mungkin juga beliau, Ibu Risma lihat Pak Jokowi juga begitu kan. Caranya juga sepenggal-sepenggal doang, maka saya sepotong-sepotong aja tuh. Jadi sekali lagi Ibu Risma, kita pesan supaya Ibu Risma betul-betul diingat oleh publik, Ibu Risma bikin kebijakan itu, bukan turun ke jalan. Itu juga mengambil alih tugas dari petugas-petugas di jalan. Jadi memperlambat justru itu, karena petugas di jalan mau cepat. Tapi karena Ibu Risma kan nggak bisa kan, petugas bilang kita aja deh Bu, jangan nanti saya aja tuh. Yang ngapain? Jadi tidak tersambung antara konsep dan visi itu. Nah, tapi gini ya Bung Rocky, ini jangan-jangan aja nih, saya juga nggak berani menyimpulkan, jangan-jangan penilaian Anda itu salah.
gitu ya, menertawakan Bu Risma, karena ternyata menurut lembaga survei itu worth it loh apa yang dilakukan oleh Bu Risma itu, karena dari survei ini, Anda juga kalau percaya dengan survei ya, percaya survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia disebutkan bahwa sekarang itu menurut publik penilaian menteri terbaik itu adalah Bu Risma, dia nomor 1, itu bahkan mengalahkan Bu Sri Mulyani yang sering-sering juga disebut sebagai menteri terbaik, menteri keuangan terbaik. Ini surveyor ini cuma 2. Kalau dia bukan humas Depsos juga, itu artinya dia nggak ngerti bahwa rakyat mungkin juga lagi ngeledek kan. Dia mesti filter tuh, apa benar bahasa rakyat itu jujur mengatakan, wah dia terbaik itu. Saya juga kalau ditanya saya akan bilang, wah itu memang gila tuh, terbaik banget itu. Kan intonasi itu nggak bisa dibaca oleh lembaga survei. Itu pentingnya lembaga survei itu bikin perbandingan. Tuh, ada parameter untuk tahu bahwa publik sekarang gemar berbohong. Kenapa? Karena pejabat ingin dipuji, maka udah publik puji-puji aja kan. Jadi sama dengan kalau orang survei nanti siapa tuh indikator apa siapa survei zaman dulu itu bahwa raja itu nggak pakai baju, tapi kemudian ada anak kecil tegur bahwa dia memang nggak pakai baju, yang lain itu setelah disurvei bilang dia pakai baju kok. Nah sekarang surveyor mau pro siapa? Anak kecil itu yang jujur atau orang banyak yang memang sekedar untuk memuji-muji itu. Jadi mesti ada semacam etika lembaga survei untuk tahu ini pujian atau sebetulnya cacian terselubung kan. Kan orang Indonesia paling jago tuh kan muji-muji, tapi kemudian di dalam hatinya sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Nah ini sebetulnya pentingnya semiotik di dalam metodologi untuk paham bahwa rakyat dalam tingkat kemuakan dia akan memuji aja tuh. Pak Jokowi juga kalau ada di survei kan dipuji terus, wah hebat Pak Jokowi. Karena orang udah malas untuk kasih kritik karena dianggap yang ada gunanya, mending puji aja. Ya itu bahayanya nanti kalau pujiannya itu dianggap serius oleh lembaga survei, lalu nanti dikasih award, nanti Bu Risma dikasih award. Ya. Dan terus menerus, saya tadinya sempat baca-baca ulang-ulang lagi nih beritanya ini, apakah yang dimaksud terbaik atau terbalik? Karena ini kan cuma selisih satu huruf saja soal terbalik sama terbalik gitu. Karena ini kan setidaknya seperti Anda sebut tadi, perbaikan jalannya adalah perannya Menteri PUPR. Tapi pun bukan jalan-jalan seperti itulah. Kalau Menteri PUPR jembatan tol itu tingkat kabupaten ya, kira jadi paling tinggi itu pun kepala dinas PUPR provinsi atau kabupaten lah gitu ya. Jadi ini mungkin yang terbalik, maksudnya menteri yang terbalik kali ya. Kita lihat di jalan-jalan itu ada orang yang taruh celengan di situ, orang nyumbang. Itu anak-anak juga bisa lakukan itu kan, dan mereka lebih tahu cara nambal jalan. Jadi sebetulnya Ibu Risma ini ya ketagihan popularitas. Jadi bahayanya tuh kalau orang ketagihan popularitas, dia nggak ngerti lagi dia lagi dipuji apa lagi disinisin sebetulnya kan. Nanti ke mensos karena sama-sama ingin populer, lalu dia pamerkan bahwa menurut indikator Ibu Risma yang terbaik. Iya, tapi orang bilang iya, gue tadi ditanyain oleh surveyor, tadi gue puji-puji aja karena gue malas untuk kasih masukan positif lagi kan. Akhirnya begitu semua menteri sekarang juga kita puji aja kan. Coba kita bikin gerakan memuji kabinet, udah. Tapi itu kan palsu, karena faktanya macam-macam tuh. Sri Mulyani dipuji-puji, tapi Sri Mulyani sendiri bilang dia udah kewalahan karena APBN itu udah mau jebol, dan dia sendiri yang mengaku udah nggak sanggup, masa dipuji-puji lagi kan. Jadi begitulah opini publik kalau nggak disaring berlapis-lapis, yang keluar itu adalah palsu, pujian palsu sebetulnya. Nah itu tugas surveyor adalah pastikan ini pujian benar apa pujian palsu. Sama seperti Orde Baru juga, sebelum Pak Harto jatuh itu 3-4 bulan sebelumnya itu semua puja-puji. Yeah. Wah ini hebat tuh segala macam. 3 bulan kemudian yang muji itu yang melengsarkan beliau di DPR, kan sama juga. Ini kan sebenarnya pemilu masih lama ya, Pilpres masih lama, kita 3 tahun lagi gitu. Tapi kalau kita lihat bukan semua lah, banyak sekali menteri di dalam kabinet itu sekarang yang sudah mulai jualan sendiri-sendiri ya, Bung Rocky. Ini kan Bu Risma ini hanya salah satu, dia modusnya begitu. Ada menteri lain yang juga sudah bangun tim sukses, dan pokoknya kalau kita lihat indikatornya mereka sudah mulai fokus bagaimana membranding diri mereka untuk menuju Pilpres 2024. Ya semua berpikir bahwa publik menghendaki perubahan politik, lalu rame-rame bikin pencitraan. Padahal publik ingin perubahan politik bukan berasal dari dalam, dari mereka itu mau reshuffle mau apa segala macam.
publik ingin ada tokoh-tokoh lain. Jadi ini juga GR juga nih orang kabinet. Merasa bahwa kalau dia pasang baliho, orang akan, ya orang lihat balihonya keren, tapi apa efek dari baliho itu? Saya muter-muter satu Sulawesi itu, ya sebagai pajangan doang. Dan seringkali di bawahnya ditulis, ini dia kasih panah di atas, so, inilah koruptor. Padahal balihonya baliho seorang tokoh politik yang menteri itu. Pernah saya lewat di antara Palu dan Poso itu, begitu. Baliho seseorang gede banget dikasih panah. Nah, ini dia si koruptor. Tapi kan bagaimana kita percaya bahwa itu betul-betul menghasilkan elektabilitas. Jadi sekali lagi kita kampanye, jadikan presidensial threshold 0 supaya kompetisinya itu masif. Kalau ini tetap orang anggap ya kalian pamer, tapi kalau thresholdnya masih dipasang itu artinya nggak jujur, tidak ada kompetisi fair. Itu yang ditunggu sebetulnya publik dari Pak Jokowi itu, supaya mereka yang ingin berkompetisi walaupun ada di tengah jalan nambal-nambal tahu bahwa di ujung nanti itu mereka akan berkompetisi dengan orang baru. Kalau ini ya apa, Risma berkompetisi dengan Sri Mulyani, Sri Mulyani berkompetisi dengan Erlangga berkompetisi dengan Erick Thohir. Sama juga itu kompetisi di antara kolam, di dalam kolam doang. Oke, saya kira kita cukuplah bersenang-senang karena memang video tadi itu membuat saya kira banyak orang, saya tahu banyak sebel, tapi kalau kita sih happy-happy aja ya lihat itu ya, Bung Rocky. Kalau komentar happy aja. Kalau Anda baca komentar-komentar di Twitternya itu ada yang sampai mengucap kata Astaghfirullahaladzim gitu. Ini kan untuk menggambarkan betapa dia sudah tidak punya kata lain gitu. Tapi buat kita itu sih biasa-biasa. Ya. ini ukuran ya, Bung. Ya. Ya, tingkat peradaban politik kita baru segitu. Demikian juga tingkat peradaban surveyor, segitu-gitu aja. Jadi nggak maju lah. Dan ya kalau dilihat dari atas terlihat bahwa itu blok pengetahuan yang sama, surveyor pengetahuannya segitu-gitu, mereka yang disurvei juga pengetahuannya segitu-gitu. Ya karena itu kita selalu melalui FNN ingin agar supaya ada cara berpikir lain, ada perspektif lain untuk dihasilkan. Itu yang kita sebut elektabilitas itu tunda dulu. Ya. Yang lebih penting intelektualitas, uji dulu intelektualitas, baru kita bicara elektabilitas. Kan itu sebetulnya paradigma barunya mestinya begitu. Oke, kita tinggalkan Bu Risma. Cukuplah hari Senin ini semacam ya, semacam cheers up lah kita dengan video-video tadi kita. Saya tadi membaca, saya nggak tahu apakah yang dimaksud Senin pekan depan ini atau pekan depan lagi, karena hari Sabtu kemarin Mas Polri menyatakan mereka akan mengundang 56 sebenarnya ASN ya, karena yang satu kan ada yang wafat ya, Bung Rocky, untuk mendapatkan sosialisasi mengenai rencana pengangkatan itu. Nah, kalau karena di hari Sabtu dibilang pekan Senin depan, berarti saya duga hari ini. Nah, ini juga menurut saya kalau terjadi ini juga peristiwa yang menurut saya sangat penting ya. Bukan persoalan 56 orangnya itu saja, tapi ada satu hal yang jauh lebih substansial di balik itu. Anda sendiri kan cukup dekat dengan Novel Baswedan ya, Bung Rocky. Ya, saya masih diskusi dengan Novel Baswedan mungkin 3-4 hari lalu itu, dan diskusi banyak tentang penegakan korupsi itu, dan saya tahu bahwa Novel Baswedan itu nggak mungkin mundur dari sifat dia untuk menghasilkan keadilan, untuk menuntut keadilan itu. Dan saya kira moral dari Novel Baswedan dan teman-temannya itu dibaca dengan baik oleh Kapolri. Nah, karena itu Kapolri sebetulnya menjaminkan bahwa kebutuhan bangsa ini untuk pemberantasan korupsi itu tidak sekedar diwakilkan pada hasil tes kebangsaan, tapi betul-betul rekodnya apa. Jadi Pak Sigit ini paham. Karena itu upaya untuk mensosialisasikan sekaligus untuk mengingatkan bangsa ini bahwa Novel Baswedan itu bukan sekedar aset, tapi dia ada tonggak pemberantasan korupsi itu. Kalau aset bisa dievaluasi atau divaluasi ulang, tapi ini tonggak artinya udah tertanam di situ. Orang hanya ingat KPK karena ada nama Novel Baswedan. Komisaris KPK, ketua KPK bisa berpindah-pindah, berganti silih berganti, tapi nama Novel Baswedan itu udah ada di dalam sejarah penegakan korupsi itu. Nah, ini sebetulnya hal yang saya kira bagus betul, supaya nanti kita bisa lanjutkan. Ini serius nih, kalau Ibu Risma kita
kita ketawa-ketawa. Tapi kalau Pak Sigit lakukan ini, itu artinya serius. Mungkin digabung aja sekaligus Pak Sigit itu sekaligus sebagai ketua KPK tuh, karena dia yang membuat revolusi betul-betul. Bahwa korupsi itu harus dibasmi, dan mereka yang paham cara membasmi itu jangan disingkirkan. Kira-kira itu pesan moral dari Jenderal Sigit. Ya, jadi Anda serius nih tadi ya, menggabungkan tadi itu ya, KPK dengan kepolisian. Iya, itu proposal saya, digabung aja kan. Karena terbukti bahwa hanya Sigit, hanya Kapolri yang mengerti bahwa tugas itu nggak harus dipisah-pisahkan lagi. Kan kalau betul-betul ASN Kapolri itu standarnya adalah Novel Baswedan, ya ini digabung aja kan. Standar KPK Novel Baswedan, standar ASN Polri Novel Baswedan, ya digabung aja sebetulnya tuh. Ya. Kan udah saatnya juga sebetulnya KPK itu berhenti karena polisi bisa ambil alih. Dan tanda pertama adalah Pak Sigit paham. Polisi sekarang udah pulih, bahwa ada kriminal-kriminal kecil di daerah, yaitu yang lagi diberantas, dan justru hal yang sama bisa diucapkan sekaligus. Kepemimpinan saya sebagai Kapolri, saya ingin pastikan bahwa lembaga ini harus dipulihkan, termasuk kemampuan lembaga ini untuk menguber para koruptor, termasuk koruptor yang sekarang mungkin ada di KPK atau bersembunyi melalui KPK maksudnya. Indikatornya memang kelihatan yang Anda sampaikan tadi itu ya. Selain penindakan-penindakan, kita waktu itu kan bicara ada beberapa perwira menengah, termasuk Kapolres yang dicopot. Ini kasus terbaru yang menyedot perhatian publik. Ini kelihatannya kasusnya remeh-temeh sih. Ada seorang mahasiswi yang bunuh diri ya di Mojokerto, dan itu dibunuh dirinya di makam ayahnya. Itu kan dramatis sekali, dan itu ternyata karena dia dipaksa 2 kali aborsi oleh pacarnya yang seorang polisi. Dan lihatnya Pak Sigit serius karena langsung dipecat, ditahan dan dipecat, sedang diproses saat ini. Jadi jangan dilihat bahwa ini level cuma brigadir, artinya level bintara gitu. Tapi betapa seriusnya Kapolri membenahi ini. Ini kita perlu, saya kira hal-hal langkah semacam ini kita berharap merupakan langkah-langkah dan juga kabar baik buat kita, adanya pembenahan yang serius di lembaga kepolisian. Benar bahwa kalau kita pelajari sejarah, perusakan institusi itu bisa berlangsung lama, tapi selalu ada titik pulihnya itu. Nah, kebetulan sekarang Pak Sigit kasih sinyal kita mau pulih, jadi kita bantu Kapolri supaya betul-betul yang namanya institusi kepolisian itu kita banggakan betul, sama seperti orang Inggris membanggakan Scotland Yard itu. Dan orang Inggris selalu menganggap bahwa mampu saja Perdana Menterinya itu, kita nggak peduli, tapi Scotland Yard itu adalah hati nurani rakyat. Demikian juga Polri, kita inginkan itu. Jadi para buzzer sebetulnya nggak usah lagi kasih kasus yang remeh-temeh ke Polri itu, karena mereka berupaya keras untuk membenahi diri dan memperlihatkan pada dunia bahwa Polri Indonesia itu setara dengan Scotland Yard. Satu waktu orang akan mengucapkan itu. Yes. Jadi energi ini yang kita bantukan pada Pak Sigit. Ya, terima kasih, Bung Rogi. Oke.